Ketika dunia sibuk memperdebatkan geopolitik dan siapa yang benar atau salah, sebuah kenyataan pahit kembali menghantam tanah suci Palestina. Di tengah runtuhan dan debu, bukan hanya rumah-rumah warga sipil yang hancur, tapi juga tempat-tempat ibadah, termasuk gereja, yang selama ratusan tahun menjadi simbol damai dan spiritualitas. Baru-baru ini, sebuah gereja tua di jalur Gaza menjadi sasaran serangan Israel, menambah daftar panjang korban konflik yang tampaknya tak kunjung berakhir. Tapi yang membuat banyak orang mengelus dada bukan hanya soal bangunan yang hancur, melainkan sikap dunia yang seolah menutup mata. Media besar bungkam, politisi dunia hanya berani bicara gencatan senjata, tapi tidak menyentuh akar persoalan, penjajahan yang terus berlangsung dan kekerasan yang makin brutal. Salah satu gereja tertua di Gaza, Gereja Ortodoks Yunani St. Porphyrios, menjadi saksi bisu dari kekejaman perang. Gereja ini sudah berdiri sejak abad ke-5 menjadi rumah ibadah bagi umat Kristen Ortodoks dan juga tempat berlindung warga sipil dari serangan udara. Namun pada malam yang mencekam, rudal Israel menghantam area dekat gereja ini. Sebagian bangunan runtuh dan orang-orang yang tengah berdoa dan berlindung menjadi korban. Pihak gereja menyatakan puluhan warga sipil baik Muslim maupun Kristen berkumpul di dalam gereja saat serangan terjadi. Mereka mencari perlindungan, berharap tempat suci itu tidak akan menjadi target. Tapi harapan itu hancur seketika. Setidaknya 18 orang dilaporkan tewas dalam serangan itu. Sebagian besar perempuan dan anak-anak. Warga Muslim dan Kristen selalu membantu, berbagi makanan dan bersama-sama menjaga tempat itu dari kehancuran. Kini puing-puing gereja itu menjadi saksi bisu bagaimana bahkan tempat paling sakral pun tak lagi dihormati dalam konflik ini. Dalam pernyataan resminya, militer Israel tidak secara langsung mengakui menyerang gereja tersebut, tetapi menyebutkan bahwa target mereka adalah lokasi milik Hamas yang berada di dekat area itu. Dengan kata lain, serangan itu dianggap efek samping dari operasi militer. Tapi benarkah ini hanya salah sasaran? Atau ada pola yang selama ini terjadi secara sistematis? Ini bukan pertama kalinya tempat ibadah menjadi target. Masjid, gereja, bahkan sekolah-sekolah PBB kerap terkena bom. Warga sipil yang jelas-jelas bukan kombatan tetap menjadi korban. Bila ini terus terjadi, lalu bagaimana bisa kita percaya pada narasi pertahanan diri yang sering digaungkan oleh Israel? Di tengah-tengah konflik yang sering dianggap hanya antara Muslim Palestina dan tentara Israel, umat Kristen Palestina justru menjadi kelompok yang seringkali dilupakan. Padahal mereka telah hidup di tanah itu sejak awal kekristenan. Di Bethlehem, Yerusalem, dan Gaza, komunitas Kristen hidup berdampingan dengan umat Muslim dalam damai. Tapi kini mereka merasa ditinggalkan. Serangan ke gereja menjadi simbol bahwa mereka pun tidak aman. Seorang pemimpin gereja di tepi barat menyatakan, "Kami bukan sekedar korban konflik, kami adalah warga Palestina yang hidup dalam penjajahan. Dan dunia tidak melihat penderitaan kami." Di saat gereja-gereja di Eropa dan Amerika lebih sibuk membahas politik dalam negeri, saudara-saudara mereka di Palestina kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan bahkan kehilangan tempat ibadah. Setelah kejadian ini, beberapa tokoh gereja dunia mulai bersuara. Paus Fransiskus menyerukan penghentian kekerasan dan meminta semua pihak untuk menghormati tempat-tempat ibadah. Pernyataannya menyentuh, namun tak cukup untuk menghentikan rudal. Dewan Gereja Dunia juga mengeluarkan kecaman, namun tanpa langkah nyata. Di saat umat di Gaza butuh lebih dari sekedar doa, dunia justru memberikan simpati dalam bentuk kata-kata. Satu hal yang jadi catatan, Anda yang diserang adalah sinagog atau gereja di Eropa, reaksi dunia pasti akan sangat berbeda. Tapi karena ini terjadi di Gaza pada warga Palestina, responnya hanya sebatas kutukan ringan dan pernyataan netral. Standar ganda jelas terasa. Media besar di dunia cenderung pelit memberitakan tragedi ini. Liputan soal serangan ke gereja hanya muncul di segelintir media independen. BBC, CNN, bahkan New York Times, semuanya hanya memberitakan dari sisi militer Israel atau dalam bingkai konflik bersenjata. Jarang ada penekanan bahwa yang diserang adalah tempat ibadah yang menampung warga sipil. Bahkan beberapa headline menggunakan frasa kerusakan akibat konflik tanpa menyebut siapa yang menembakkan rudal. Ini bukan sekedar pengaburan fakta, tapi juga bentuk pembenaran atas kekerasan yang seharusnya dikecam habis-habisan.
Pertanyaannya sederhana, jika media dunia enggan menyuarakan kebenaran, lalu siapa yang akan membela umat Palestina? Menariknya, solidaritas justru datang dari rakyat biasa. Di media sosial, gelombang dukungan untuk Palestina terus mengalir. Banyak umat Kristen dari berbagai negara menyuarakan dukungan mereka dan mengecam serangan ke gereja di Gaza. Bahkan di beberapa kota di Amerika Latin dan Eropa Timur digelar misa khusus untuk mendoakan warga Gaza. Simbol-simbol seperti salib berdampingan dengan bendera Palestina menjadi tanda bahwa solidaritas lintas agama memang nyata, walau tak diwakili oleh para pemimpin politik dunia. Serangan terhadap gereja bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum perang, tapi juga pelanggaran terhadap kemanusiaan. Ketika tempat yang seharusnya paling aman justru jadi sasaran, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan netral. Jika dunia membiarkan hal ini terus terjadi, maka jangan kaget jika suatu hari semua tempat ibadah, tak peduli agama apapun, akan dianggap sah untuk dihancurkan dengan alasan militer. Kita harus sadar ini bukan hanya soal agama, ini soal kemanusiaan. Serangan ke gereja di Gaza membuktikan bahwa tak ada tempat yang aman jika keadilan hanya jadi slogan. Serangan ke gereja di Gaza membuktikan bahwa tak ada tempat yang aman jika keadilan hanya jadi slogan. Reruntuhan gereja Said Poriprius mungkin akan jadi simbol kesedihan bagi banyak orang. Tapi di balik puing-puing itu, ada kekuatan besar yang tetap menyala, iman. Baik umat Kristen maupun Muslim di Palestina terus bertahan. Mereka tetap saling membantu, saling menopang, dan menolak tunduk pada ketakutan. Israel mungkin bisa menjatuhkan rudal, menghancurkan bangunan, tapi mereka tidak bisa membunuh solidaritas. Dan seperti sejarah yang selalu berulang, kebenaran meski tertunda akan tetap menemukan jalannya. Hari ini mereka menyerang gereja, siapa tahu besok sekolah, rumah sakit, atau bahkan rumah kita yang menjadi sasaran. Maka diam bukan lagi pilihan, dunia harus bicara. Kita semua harus bicara. The Israeli government is looking to build a camp in the south of Gaza, which would contain all 2 million Palestinians. People have said that is a concentration camp. Is it? Okay, I mean, I think it was attributed to me that I said it. I didn't use this word.